Belakangan ini, rentetan rudal dari Korea Utara itu, wah, bukan sekedar pamer kekuatan loh. Ada pesan yang tersembunyi dan diperhitungkan banget di balik setiap peluncurannya. Nah, di sini kita akan coba bedah, apa sih sebetulnya arti dari provokasi terbaru Pyongyang ini, dan kenapa ini penting buat kita semua. Oke, kita langsung ke intinya ya. Jadi, pada hari Sabtu 14 Maret, Korea Utara itu menembakkan lebih dari 10 rudal balistik ke Laut Timur. Bayangin, bukan satu atau dua, tapi lebih dari 10. Ini jelas sebuah eskalasi yang signifikan banget, sebuah rentetan serangan yang ya emang sengaja dirancang biar seluruh dunia nengok ke mereka. Terus detailnya gimana? Nah, menurut militer Korea Selatan nih, rudal-rudal ini diluncurkan dari daerah dekat Pyongyang. Jaraknya terbang sekitar 350 km sebelum akhirnya jatuh ke laut. Sampai sekarang pun, Korea Selatan dan Amerika Serikat masih terus kerja bareng buat menganalisis ini sebenarnya rudal jenis apa, spesifikasi lengkapnya gimana. Nah ini nih yang jadi pertanyaan paling besar. Kenapa sekarang? Kenapa mesti provokasi segede ini di waktu ini? Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit daripada cuma sekedar lagi tes senjata. Jadi gini, untuk bisa ngerti apa maunya Korea Utara, kita harus lihat konteksnya. Karena timing atau waktu peluncuran ini sama sekali bukan kebetulan. Ini langkah yang sudah diperhitungkan dengan sangat-sangat matang. Coba deh lihat, waktunya itu pas banget. Peluncuran ini terjadi persis di tengah-tengah latihan militer gabungan tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, dari dulu Pyongyang itu selalu ngelihat latihan ini sebagai ancaman serius, kayak gladi resik buat invasi gitu. Makanya, rentetan rudal ini jadi cara mereka buat ngirim pesan balasan yang keras dan jelas. Dan ternyata ada lagi pemicu lainnya di minggu yang sama. Ada laporan kalau Amerika Serikat memindahkan sebagian sistem pertahanan udaranya dari Korea Selatan. Buat apa? Katanya sih buat mendukung operasi yang berkaitan dengan Iran. Nah, bagi Pyongyang, ini sinyal yang jelas banget saat pertahanan lawan kelihatannya sedikit lengah, ya. Itu momen yang paling pas buat nunjukin taring mereka. Oke, sekarang kita coba lihat gimana cara membaca semua ini. Para analis rata-rata setuju loh kalau ini tuh bukan soal persiapan perang. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah bentuk komunikasi. Sebuah pesan strategis yang sengaja dikirim lewat aksi militer. Konsep utamanya di sini itu yang namanya sinyal politik atau political signaling. Jadi ini tuh kayak seni menggunakan aksi militer tapi bukan buat mulai perang, melainkan buat ngirim pesan yang nggak mungkin bisa diabaikan. Tujuannya apa? Ya buat memengaruhi cara lawan berpikir dan bertindak. Dan kalau soal ini, Korea Utara bisa dibilang jagonya. Terus, pesan spesifiknya apa dong yang mau disampaikan Korea Utara lewat rentetan rudal ini? Yuk kita lihat analisisnya. Nah, menurut seorang pakar bernama Leif Isli, tujuannya ini politis banget. Jadi, alih-alih merespons dengan kekuatan militer yang setara, Pyongyang tuh justru lebih milih pakai propaganda. Buat apa? Buat memperbesar perpecahan politik yang udah ada di dalam aliansi Amerika-Korea Selatan, terutama mengeksploitasi perdebatan yang lagi panas di Seoul. Jadi, ini poin utamanya. Kalau kita bandingkan, militer Korea Utara itu kan jelas kurang modern dibanding Korea Selatan, apalagi Amerika Serikat. Karena itu, salah satu senjata mereka yang paling ampuh itu bukan konfrontasi langsung. Bukan. Tapi dengan mengeksploitasi dan memperkeruh perpecahan politik di antara lawan-lawannya. Ini strategi asimetris yang harus diakui cukup cerdas. Penting banget buat kita ingat, krisis ini tuh nggak terjadi sendirian, nggak di ruang hampa. Provokasi Korea Utara ini ibaratnya kayak nyiram bensin ke api situasi global yang emang udah panas dari sananya. Coba kita lihat panggung dunianya deh. Di satu sisi, ada ketegangan Amerika Serikat dengan Iran. Terus ada juga soal Venezuela. Nah, Kim Jong-un sendiri bahkan secara terbuka ngecam tindakan AS ke Iran, bilang itu nggak tahu malu. Dalam situasi kayak gini, Korea Utara ngelihat ini sebagai peluang. Peluang buat apa? Buat negasin posisi mereka. Nambahin satu lagi titik panas di peta geopolitik dunia yang udah ruwet. Nah, ini gambaran situasinya secara keseluruhan. Satu krisis di satu wilayah aja, itu bisa dengan cepat memicu ketidakstabilan di seluruh dunia. Peluncuran rudal Korea Utara ini, ya kayak satu lagi balok yang ditarik dari menara jengga geopolitik yang emang udah goyang. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir. Gimana dunia merespons ini semua? Dan yang paling penting, apa sih tujuan akhir Korea Utara? Sebenarnya apa yang mereka mau?
Reaksi dari negara-negara tetangga jelas langsung bermunculan. Korea Selatan tentu saja mengutuk keras peluncuran itu, menyebutnya pelanggaran resolusi PBB, dan mereka langsung negasin lagi aliansi pertahanan mereka dengan Amerika. Sementara itu, Jepang juga gerak cepat, langsung ngumpulin informasi dan fokus buat mastiin jalur penerbangan dan pelayaran aman. Tapi, di balik semua provokasi dan manuver politik ini, ada satu tuntutan inti dari Pyongyang yang nggak pernah berubah dari dulu, yaitu pengakuan resmi dari Amerika Serikat bahwa mereka adalah negara bersenjata nuklir. Kim Jong-un udah bilang berkali-kali, ini harga mati, syarat mutlak sebelum hubungan sama Washington bisa diperbaiki. Dan inilah yang akhirnya meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar, yang sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau sampai Korea Utara diakui sebagai negara nuklir, itu bakal mengubah total peta keamanan di Asia, bahkan di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa konsekuensinya, dan berapa harga yang harus kita bayar untuk sebuah perdamaian atau sekedar pengakuan di semenanjung Korea?